Всем привет, друзья. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Faika Nur Azizah. Gue merupakan mahasiswa PhD yang menempuh kuliah di Ruden University, Moskow, Rusia. Pada pembahasan video kali ini, gue mau ngebahas mengenai perbedaan antara Istana Merdeka yang ada di Indonesia dan Kremlin yang ada di Rusia. Sebelum gue lanjut pembahasan gue kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Rusia dan Indonesia. Oke teman-teman, kalau di Rusia kita mengenal namanya Kremlin, maka di Indonesia kita juga punya bangunan seperti itu yang kita kenal sebagai Istana Merdeka. Keduanya memang merupakan bangunan yang sama-sama megah dan menjadi simbol dari kekuasaan pemerintahan. Tapi apa sebenarnya makna dibalik dari kemegahan bangunan-bangunan tersebut? Apakah hanya sekedar hiasan sejarah atau memang merupakan pusat dari lahirnya keputusan-keputusan penting? Pada video kali ini gue akan ngebahas mengenai fungsi dan manfaatnya dari kemegahan-kemegahan bangunan yang ada di Istana Merdeka dan di Kremlin Rusia. Kremlin dengan dinding-dindingnya yang merah merana sudah berdiri sejak abad pertengahan. Dari sinilah Tsar, kemudian dilanjut dengan pemerintahan Soviet, dan saat ini Presiden Rusia mengatur semua jalannya negara. Kremlin bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan ruang kerja, ruang sidang, dan ruang negosiasi yang menentukan arah negara Rusia. Sementara kita punya Istana Merdeka. Ia berdiri di jantungnya Jakarta. Dari balkon inilah proklamasi pertama Indonesia dikumandangkan. Di balik tembok putihnya, Presiden menerima tamu penting negara, menandatangani keputusan dan menyampaikan pidato penting ke negara. Istana mereka merupakan simbol penting dari lahirnya kemerdekaan, sekaligus merupakan tempat dari berputarnya roda pemerintahan Republik Indonesia. Lalu beda keduanya apa? Kremlin bukan hanya sekedar istana presiden, tapi juga merupakan kompleks yang sangat besar dengan katedral, museum, dan gedung-gedung parlemen yang ada di dalamnya. Ya ibarat kata merupakan sebuah kota yang ada di dalam kota. Sedangkan Istana Merdeka bangunannya lebih sederhana, namun syarat akan makna sejarah sebagai saksi lahirnya Republik Indonesia. Jadi bagi rakyat, kedua bangunan ini bukan cuma sekedar bangunan mewah saja, tapi ia merupakan simbol di mana keputusan penting dan berpengaruh bagi hidup jutaan masyarakat banyak benar-benar diambil di balik bangunan-bangunan ini. Dari Kremlin yang berdiri megah di tepi sungai Moskwa sampai Istana Merdeka yang kokoh di jantung Jakarta, keduanya mengingatkan kita bahwa kekuasaan bukan hanya sekedar dinding dan arsitektur indah semata, tapi di sanalah lahir keputusan yang menentukan arah sebuah bangsa. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah bangunan megah seperti ini masih relevan untuk dijadikan sebagai simbol kekuasaan atau hanya tinggal sebagai ikon sejarah semata? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Indonesia dan Rusia. Terima kasih, paka-paka, das vidania.